Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Nur Asyifa. Aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kali ini aku berencana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum aku, yaitu hukum pertambangan. Dan gak usah lama-lama lagi, tema materi kita kali ini yaitu sentralisasi kewenangan pengelolaan dan perizinan dalam revisi Undang-Undang Minerba. Nah, di sini aku bakal jelasin 2 poin, yaitu yang pertama perbandingan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan undang-undang lama dan yang baru. Poin yang kedua yaitu sentralisasi pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan sebagai pengantar, yaitu adalah revisi terhadap Undang-Undang Minerba membawa konsekuensi terhadap pengalihan kewenangan pengelolaan dan perizinan perusahaan minerba dan batubara. Permasalahan dalam revisi Undang-Undang Minerba tersebut pada sentralisasi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat tanpa melihat pemerintah daerah. Nah, tujuan yang dilakukannya penelitian ini adalah ingin membahas dan menelaah sentralisasi pengelolaan dan perizinan minerba sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 atau Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam dan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kata dikuasai ini memiliki makna bahwa pengelolaan semua sumber daya alam termasuk bahan galian, pertambangan, berada di tangan negara ataupun pemerintah meliputi kewenangan dalam mengurus, mengatur, serta mengawasi secara meluas guna mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat di Indonesia. Nah, hal ini bukan untuk kepentingan orang-orang dalam pasal 33 ayat 3 tersebut yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai kekayaan alam di Indonesia dan dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, usaha di bidang mineral dan batubara adalah industri padat modal high capital pada resiko high risk dan padat ekonomi high technology. Usaha di bidang mineral dan batubara juga tergantung pada faktor alam yang akan mempengaruhi lokasi di mana cadangan bahan galian masuk. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu perbandingan wewenang pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan undang-undang lama dan yang baru. Berdasarkan UU Minerba bahwa pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten kota maupun pada tingkat provinsi dapat melakukan penerbitan IUP. Dalam praktiknya seringkali terjadi pertentangan terkait dengan kepemilikan kewenangan dalam penerbitan IUP sendiri antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Nah, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ternyata membawa perubahan terhadap pengaturan pemberian IUP di bidang energi dan sumber daya mineral, suburusan mineral dan batubara. Nah, kewenangan yang hanya menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk daerah kabupaten atau kota tidak memegang lagi sama sekali termasuk dalam pemberian IUP, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Minerba 2009. Poin yang kedua yaitu sentralisasi pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan lingkungan kegiatan operasi produksi dalam revisi Undang-Undang Minerba telah diperluas dan mencakup kegiatan perkembangan dan untuk pemanfaatan pengelolaan dan atau pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. Kemudian revisi undang-undang juga memperbolehkan pemindahan hak tangan IUP dan atau IUPK sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari SDM, padahal seharusnya perlu adanya pemberian peran aktif terhadap daerah dalam rangka mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Nah, jadi kesimpulannya, terhadap UU Minerba merupakan bentuk langkah penyederhanaan perihal perizinan usaha pertambangan, namun dikhawatirkan kebijakan yang memudahkan pelaku usaha ini menyebabkan banyaknya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas usaha pertambangan. Nah, walaupun emang di daerah ini diberikan 0,5% dari hasil kegiatan pertambangan, hal ini tidak sebanding dengan besarnya resiko kerusakan lingkungan, sosial maupun ekonomi yang akan dialami pasca tambang. Nah guys, untuk kali ini cukup sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang aku jelasin bermanfaat untuk kalian semua. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you again!